Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Adik-adikku, siswa-siswi, para asatidah sekolah unggulan Mutiara Ummah yang saya cintai dan yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa bersua kembali di dalam rangka thalabul ilmi di bulan Ramadan ini. Insyaallah pada kita kajian kali ini kita akan membahas tentang tadabbur Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, yang sangat erat hubungannya antara bulan Ramadan dengan Al-Quranul Al-Karim. Kita bisa temukan di dalam ayat-ayat Al-Quran banyak ayat yang membahas atau mengaitkan antara bulan Ramadan dengan Al-Quran. Maka sudah selayaknya lah bagi kita untuk memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran. Misalnya saja Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar. Dan kita ketahui bahwa Lailatul Qadar itu adanya di bulan Ramadan. Dan misalnya saja di ayat lain, misalnya dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan itu adalah bulan di mana diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk dan sebagai penjelas-penjelas dari petunjuk dan sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Artinya Al-Qur'anul Karim diturunkan di bulan Ramadan itu adalah sebuah keberkahan bagi bulan Ramadan. Maka kita sebagai umat muslim tentu memanfaatkan bulan Ramadan ini adalah sebagai bulan Quran, sebagai bulan kita membaca Al-Quran, dan sebagai bulan kita mentadabburi Al-Quran. Di hadis lain misalnya Rasulullah SAW bersabda, wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Jadi dalam sebuah hadis diceritakan bahwa wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Adalah Jibril alaihissalam turun dari langit menemui Rasulullah SAW di setiap malam di bulan Ramadan. Fayudarisuhul Quran, dan Jibril mengajarkan Al-Quran kepada baginda Rasulullah SAW di setiap malam di bulan Ramadan. Artinya apa? Artinya bulan Ramadan adalah bulan di mana kita membaca Al-Quran dan mentadabburi Al-Quran, menyelami lebih dalam lagi tentang Al-Quran. Adik-adikku yang saya cintai, kata tadabbur itu akar katanya berasal dari kata atau dari huruf dal, ba, dan ra. Secara akar kata dal, ba, dan ra itu artinya belakang atau ujung atau akhir. Nah, ketika berubah menjadi tadabbur atau menjadi tadabbur, maka maknanya adalah sebagai sebuah usaha untuk menghayati, untuk merenungi, untuk memahami Al-Quran sampai ke akar-akarnya, sampai ke ujungnya, sehingga sampai ke akibat-akibat yang akan diraih oleh mereka yang membaca Al-Quran. Sehingga ketika kita tadabbur itu akan melahirkan, menambahnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika tadabburnya benar, maka akan melahirkan amal-amal saleh. Adik-adikku yang saya cintai, tadabbur ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa temukan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an banyak kata yang secara tersirat ataupun secara tersurat menganjurkan kita mentadabburi Al-Qur'an. Misalnya saja Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Maka apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Jadi sebuah pertanyaan yang intinya harus kita mentadabburi Al-Quran. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira.
Dan kalaulah Al-Quran itu diturunkan bukan dari sisi Allah, maka mereka tentu akan mendapatkan pertentangan yang banyak di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mungkin kita temukan pertentangan di dalam Al-Quran. Artinya ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran itu satu kesatuan dan sifatnya harmonis, gitu, saling menguatkan. Di ayat lain misalnya yang menyuruh kita untuk mentadaburi Al-Quran atau secara tersirat ataupun tersurat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Jadi sebuah pertanyaan juga. Yang intinya adalah mereka diharapkan mentadaburi Al-Quran. Am ala qulubin aqfaluha, atau pada hati-hati mereka ada kuncinya, atau pada hati-hati mereka sudah terkunci sehingga tidak mau memahami Al-Quran, tidak mau menghayati Al-Quran, tidak mau mentadaburi Al-Quran. Jadi orang yang tidak mau mentadaburi Al-Quran, dengan ayat ini seolah-olah hatinya terkunci, tertutup, tidak mau menerima Al-Quran, tidak mau menghayati Al-Quran. Maka kita sebagai kaum muslimin tentu berharap hati kita tidak terkunci untuk bisa memahami Al-Quran ini. Maka di bulan Ramadan ini adalah sebuah momentum agar kita bisa mentadaburi Al-Quran, sehingga hati kita terbuka, sehingga hati kita bisa menerima cahaya kebenaran dari Al-Quran. Kemudian ayat lain misalnya yang menyuruh kita mentadaburi Al-Quran, misalnya kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Ini kitab, ini Al-Quran, kami turunkan kepadamu mubarakun, yang penuh dengan keberkahan. Di Quran ini penuh dengan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Liyadabbaru ayatihi, tujuannya adalah agar mereka mau mentadaburi Al-Quran, memahami Al-Quran. Jadi liyadabbaru ayatihi, agar mereka mau mentadaburi Al-Quran, memahami Al-Quran. Wa liyatadzakkara ulul albab, dan agar bisa mengambil pelajaran ulul albab, mereka yang mempunyai akal. Artinya di ayat ini kita diperintahkan untuk mentadaburi Al-Quran, dan kita disuruh untuk mendapatkan pelajaran dari Al-Quran Al-Karim. Jadi bagaimana mungkin kita bisa memahami Al-Quran, bagaimana kita bisa mendapatkan pelajaran dari Al-Quran kalau kita tidak memahami Al-Quran? Adik-adikku yang saya cintai, Rasulullah SAW pernah bersabda, memberikan penghargaan atau memberikan sebuah janji yang manis atau sebuah pahala yang besar bagi mereka yang membaca Al-Quran. Misalnya saja dalam sebuah hadis, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasan wal hasanatu bi asyri amthaliha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifu harfun wa mim wa lam harfun wa mimu harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Setiap satu huruf adalah satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, dan satu kebaikan tadi dengan satu huruf tadi, asyri amthaliha, mendapatkan pahala atau ganjaran 10 kali lipat. Artinya ketika seseorang membaca satu huruf dari Al-Quran, dia dapat 10 kebaikan. Dia anggap telah berbuat 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, saya tidak mengatakan alif lam mim. Alif lam mim itu adalah satu huruf, walakin alifu harfun, lam harfun, mimu harfun. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi orang yang membaca alif lam mim saja itu mendapatkan 30 kebaikan. Kemudian di hadis lain yang memberikan kabar gembira kepada kita, bahwa orang yang membaca Al-Quran baik secara mahir ataupun secara terbata-bata tetap diberikan penghargaan, diberikan ganjaran yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya saja Rasulullah SAW bersabda, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang membaca Al-Quran dengan mahir, dengan lancar, dengan bacaan yang betul, ma'as safaratil kiramil bararah, maka orang yang membaca dengan lancar, dengan betul itu akan disandingkan, digandengkan dengan malaikat al-kiram yang mulia, al-bararah, yang
senantiasa berbuat kebaikan. Walladzi yaqra'u wa huwa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Dan orang yang membaca Al-Qur'an dengan terbata-bata, wa huwa 'alaihi syaqqun, dan membacanya dengan penuh usaha, karena saking sulitnya membaca Al-Qur'an, karena butuh perjuangan yang dahsyat, perlu perjuangan yang lebih ketika membaca Al-Qur'an. Lahu ajran, maka baginya ada 2 pahala. Pahala yang pertama karena dia membacanya, pahala yang kedua adalah karena dia berusaha untuk membaca Al-Qur'an walaupun sulit membacanya. Jadi orang yang membaca dengan lancar, dengan bagus, akan disandingkan dengan para malaikat. Orang yang membacanya pun terbata-bata, itu juga masih tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lihat hadis ini dan kita bandingkan dengan orang yang mentadabburi Al-Qur'an, maka tentu orang yang membaca Al-Qur'an disertai dengan tadabbur, disertai dengan penghayatan, disertai dengan pemahaman dari isi Al-Qur'an, tentu pahalanya akan lebih besar mereka yang membaca dan memahami isi ayat Qur'an ini, membaca dan merenungi isi Al-Qur'an ini, membaca dan mentafakuri isi di dalam Al-Qur'an ini. Jadi orang yang membaca saja sambil lewat itu dapat pahala yang luar biasa. Maka tentu orang yang mentadabburi Al-Qur'an itu pahalanya lebih besar lagi. Maka adik-adikku yang saya cintai, perlu kiat-kiat agar kita bisa membaca Al-Qur'an, bukan sekedar membaca tanpa pemahaman. Maka ketika membaca Al-Qur'an perlu kiranya juga kita dibantu dengan terjemahan Al-Qur'an misalnya. Jadi minimal setelah membaca kita baca juga terjemahannya agar kita bisa memahami dari isi Al-Qur'an tersebut, dan itu adalah bagian dari tadabbur Al-Qur'an. Atau lebih jauhnya, setelah membaca Al-Qur'an kita lihat tafsirnya, baik tafsir orang yang dikarang oleh orang-orang Indonesia yang berbahasa Indonesia, ataupun tafsir yang dikarang oleh orang-orang Arab dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Itu sangat membantu kita untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Atau sedikit-sedikit misalnya kita juga belajar bahasa Arab, sehingga ketika membaca Al-Qur'an misalnya ada beberapa kata yang kita pahami dari Al-Qur'an tersebut. Atau misalnya kita belajar lebih dalam lagi untuk mentadabburin Al-Qur'an ini dengan mendatangkan guru misalnya. Atau secara khusus kita belajar tafsir Al-Qur'an kepada orang yang lebih paham. Maka ini juga bagian dari tadabbur Al-Qur'an, sebagaimana baginda Rasulullah SAW didatangi oleh Jibril untuk mengajarkan Al-Qur'an kepada baginda Rasulullah SAW. Maka kita sebagai umatnya mungkin bisa saja kita menjadikan orang yang lebih alim untuk sebagai guru kita, agar kita bisa mentadabburi Al-Qur'an Al-Karim. Adik-adikku yang saya cintai, ketika kita membaca Al-Qur'an, agar kita meresap dalam penghayatan kita terhadap Al-Qur'an, maka ketika kita membaca Al-Qur'an, jadikanlah kita ini sedang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang ulama mengatakan, barang siapa ingin berbicara kepada Allah, maka berdoalah. Jadi orang yang berdoa, bermunajat, itu seolah-olah dia sedang berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa ingin mendengar pembicaraan Allah, maka dengarkanlah Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Qur'anul Karim adalah kalamullah, perkataan Allah. Maka ketika kita ingin mendengarkan kata-kata Allah Subhanahu wa taala, maka dengarkanlah Al-Qur'an. Dan jadikanlah posisi kita seolah-olah sedang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perhatikan orang yang berbicara, artinya kita memperhatikan Al-Qur'an seolah-olah kita seperti memperhatikan orang lain sedang berbicara kepada kita. Maka kalau sudah tumbuh sikap seperti itu, posisi seperti itu, maka kita akan semakin khusyuk ketika membaca Al-Qur'an. Adik-adikku yang saya cintai, mungkin itu saja yang bisa Ustadz Mutakin sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan di Ramadan kali ini kita bisa lebih meningkatkan bacaan kita terhadap Al-Qur'an, dan kita melangkah lebih lanjut, lebih jauh dari sekedar membaca, yaitu dengan kita memahami ayat-ayat Al-Qur'an, baik itu melalui terjemah ataupun melalui tafsir-tafsir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Mungkin itu saja yang
Ustadz bisa sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita tutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.